Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Trendstock ya. Balik lagi bersama saya Rahadi. Kembali di sini saya akan memberikan video rekomendasi mingguan ya untuk minggu depan tanggal 14 Juli 2024. Oke, sebelumnya terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support channel ini ya dengan cara like, komen, dan juga di subscribe. Jangan lupa dinyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video menarik kita selanjutnya. Ya, sudah lama sekali ya saya nggak buat video rekomendasi mingguan. Biasanya dulu kita sering ya rutin buat rekomendasi setiap minggu saham-saham apa yang menarik yang bisa kita jadikan watchlist untuk trading di minggu depan. Nah, kali ini kembali saya akan membuatnya seperti dulu lagi ya. Di periode mungkin untuk tanggal 15 ya, sorry. Tanggal 15 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024. Jadi sama apa yang menarik, tonton sampai selesai ya. Oke, sebelum ke sahamnya kita lihat dulu pergerakan indeks ya. Indeks dari kemarin Juni ini sempat merah ya, terkapar-kapar. Juni sampai akhirnya dia berhasil rebound di akhir Juni sampai dengan hari ini. Kalau kita lihat dari bottomnya sampai hari ini IHSG kita udah naik hampir 10%. Ya, kalau mungkin dari waktu turun tuh saya selalu bilang banking ini menarik, time to buy. Saya pernah live juga bareng Palburi waktu itu, saya bilang ini banking ini nggak ada apa-apa. Menarik, jadi buy aja, nggak usah takut. Kayak BRI paling bagus sih BRI ya, karena penurunannya dalam banget. Jadi saya juga memang belinya hanya BRI waktu itu, jadi kita fokus ke satu. Nah, sekarang kan lumayan ya kalau kita lihat BBRI ini chartnya. Nah, oke, kelihatan di sini udah mulai short termnya udah buat higher high. Nah, kalau kita lihat dari bottomnya aja sampai ini sudah hampir naik 20-19%. Jadi mungkin kalian bisa dapat 10 atau 10% aja, itu udah bagus banget ya dalam waktu dari 19 Juni sampai hari ini. Nah, ini short term dia udah buat higher high. Jadi ya memang menarik sekali seperti itu. Oke, kita kembali ya untuk IHSG. Harusnya memang market kita udah enak ya, dari awal Juli itu udah enak. Saya juga mau buat tapi belum sempat. Nah, sekarang baru sempat kita buat videonya, ya udah kita buat sekarang. Oke, indeks kita gimana? Nah, indeks kita ini agak kurang bagus sekarang posisinya. Kenapa? Karena ya udah sampai dekat-dekat area resisten gitu. Jadi memang chance untuk melemahnya itu lebih besar. Nah, ini saya bilang ya, indeks ini bisa mungkin uji dan lanjut koreksi. Tapi koreksi juga ya, koreksi sehat aja lah ya. Kenapa? Karena indeksnya cukup lumayan naiknya. Karena kalau kita lihat di sini sideways aja ya. Nah, kita lihat area sideways-nya waktu 7000 sampai 7300 sebenarnya area sideways-nya, tapi indeks nggak mungkin langsung turun ke sana. Dia juga ada minor supportnya. Di area mana? Kalau kita perhatikan, kalau kita ukur misalkan tarik sebentar. Nah, di area 7000 untuk sekarang ya, 7250, indeks sekarang 7327. Mungkin area minor supportnya di area 7200. Nah, kalau misalkan koreksi selama masih tertahan di area 7250 sampai 7200 harusnya masih oke-oke aja buat indeks. Memang minggu depan proyeksi saya harusnya mungkin indeks kita akan slow down terlebih dahulu ya, akan slow down santai, big bang-nya mulai pada ada yang TP seperti itu. Nah, jadi ya enjoy aja. Kalau kita tahu indeksnya akan sideways atau akan koreksi, berarti kita beli saham-saham yang nggak punya korelasi ke indeks seperti itu ya. Oke, itu dia untuk indeks. Kita langsung aja masuk ke saham yang pertama untuk rekomendasi minggu depan, yaitu ada BRPT. Nah, kenapa BRPT? Oke, kita lihat secara dari saham grup Pak PP ini BRPT memang sekarang nih posisinya cukup menarik nih. Kenapa? Selain dia memang dari sisi yang lain udah naik rally ATH, dia masih belum kemana-mana gitu ya. Nah, kemarin sempat naik lah ya, di akhir Juni ya, sempat naik, fenomenal lumayan, terus dia turun. Nah, ini kalau kita lihat buat area support ya, ada di area sini. Nah, untuk si BRPT mungkin 1050 ya bisa jadi area support dia. Nah, ini kemarin ini waktu saya udah buat sempat di grup ya waktu di sini 1110 nih. Ini juga sebenarnya salah satu masuk ke menu swing kita. Kemarin kita buy di bawah 1110. Nah, tiba-tiba pas hari Jumat dia turun sampai low 1095 dan malah di bawah naik di atas 1130 naik. Jadi ini memang cukup oke. It's okay, ini nggak jadi masalah, ini masih menarik ya kan. Bentar, kita adjust dulu supportnya. Nah, ini masih menarik. Risk rewardnya juga masih oke. Coba kita buat ya, bentar. Oke, dia 1130. Kita buat risk reward 1000
Mungkin kalau kamu nggak terlalu tinggi ya, kamu bisa tunggu agak bawah karena antrian kita khusus yang udah join di grup itu kemarin saya kasih di 1110 ya. Jadi kamu silakan ya kalau belum join aja di Telegram channel kita, linknya di bio. Oke, boleh entry di biar agak lebih low risk 1110. Tunggu turun dikit ya 1110 supaya sama semua. 1110 sampai dengan 1070. Oke. 1070 stop lossnya di 1060 1050 ya. 1050. Nah, untuk TP1 nya kita cari resist minornya ya. Pertama resist minornya ada di area sini. Resist minor. Nah, ini 1185 area sini. Ini masih masuk area resist minor ya. Kita pakai yang sini aja 1160 1150 untuk 1 minggu kayaknya oke. 1150 lalu kita ke atas ini 1200 lah. Untuk resisten yang kedua kita 1200. Nah, itu untuk trading plan dari BRPT harusnya ini menurut saya ini masih menarik ya. Dia berhasil naik lalu koreksi. Nah, ini kita harapkan dia udah buat swing low ya. Nah, ini kita harapkan dia bisa uji, dan di sini dia berarti membuat yang namanya higher low. Nah, ini kalau dia bisa break nanti panjang mungkin bisa buat higher high, tapi mungkin itu nggak bisa 1-2 hari ya, atau mungkin bisa butuh waktu 1-2 minggu. Jadi ya kita lihat sure profit aja kalau memang BRPT nya berhasil naik seperti itu. Oke. Itu ya dari BRPT. Next saham yang kedua yaitu ada DRMA. Oke, DRMA juga cukup menarik ya. Kalau kita lihat dari primary trend ini kelihatan downtrend lah ya, medium trendnya di sini kelihatan. Nah, waktu itu di sini sideways lama, akhirnya di breakdown, dijebol. Nah, terus dia turun terus dia downtrend ya sampai satu ketika. Nah, downtrend channelnya di breakdown, di breakout. Nah, ini mulai menarik. Nah, ketika downtrend channelnya di breakout, di sini juga dia udah ngebuat yang namanya lower low, dan di sini dia berhasil ngebuat yang namanya higher high. Nah, ini cukup menarik. Jadi secara short term ini sudah reversal dan ini mulai uptrend ya. Jadi ini cukup oke DRMA. Bentar, kalau kita buat trading plan-nya dia 1025. Nah, 1025 kita 1000 ya, 1000 sampai 1020 aja, 1020 sampai dengan 1000. Cut loss-nya di bawah 970. Oke. Kita TP1, kita cari resist minornya, area-area sini resist minor. Cari resist minor terdekatnya 1065 sampai 1110 ya, resist keduanya. Oke. Nah, itu untuk DRMA. Jadi sebenarnya masih menarik ini ya. Kalau memang dikasih retrace dulu gitu, retrace dulu, ini akan jauh lebih oke. Bisa dikasih retrace baru ke sini ya. Tapi ini di sini sebenarnya udah retrace. Harusnya memang paling ideal tuh waktu di sini. Boom, nah ya. Di sini dia breakout di candle 2 Juli dia breakout naik 9%. Terus 3 hari ini dia retrace. Nah, ini buy on retracement. Oke, nah ini mulai naik lagi, mulai nanjak lagi ya. Kalau nggak dikasih retrace ya udah kita beli aja nggak apa-apa. Tapi kita cicil ya, kalau dia dikasih koreksi ya udah kita cicil sampai area supportnya kayak gitu. Oke, itu untuk DRMA. Next saham yang terakhir ya, yang ketiga yaitu ada Cuan ya. Ya masih di grup PP ya, karena nggak banyak saham yang masih oke sekarang. Jadi kita lihat yang masih punya probability naik nih, kayaknya Cuan masih cukup menarik nih. Kalau kita lihat ya trennya masih uptrend ya, masih uptrend jelas. Kalau kita buat trendline di sini yang kita buat lagi yang agak terjal pun masih uptrend, jadi memang masih oke. Nah, ini lebih menariknya lagi kalau kita lihat di sini ada satu area. Nah, yang sebelumnya jadi high-nya ya. Kita bisa lihat
Dia konsisten buat higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, ini ngebuat higher high lagi. Nah, ini sedang koreksi lagi, ada area support horizontal, ada juga support trendline-nya. Jadi ini kita harapin nanti dia bisa tertahan ya di area sini, dan dia bisa rebound lagi, lanjut lagi buat yang namanya higher high lagi, karena memang di sini sebenarnya ya masih banyak hutang-hutang. Nah, ya masih banyak hutang-hutang gap yang belum ditutup. Apakah gap akan selalu ditutup? Jawabannya gap tidak selalu ditutup, tapi biasanya kalau udah seperti ini biasanya akan ditutup, tapi jangka waktunya mungkin yang kita nggak tahu ya. Kalau udah seperti ini harusnya tertutup, tapi jangka waktunya itu. Ini waktu itu diakibatkan karena suspend ya, suspend hampir 1 bulan lebih waktu itu, jadi gapnya lumayan. Oke, dia di 9.050 ya. Kita buat trading plan terlebih dahulu. 9.050, kalau kita sampai sini 8.600. Oke. Bentar ya, kita area stop lossnya dulu 8.600. 987 9.050 sampai dengan 8.700. Oke, untuk area buy kita 9.500. Ini cukup lumayan jauh, nggak apa-apa. 9.500 TP1. Sebenarnya resist minor di area sini kelihatan ya, 9350 ini beberapa kali cuan tertahan, tapi ya udah kita pakai yang 9.500 sampai high-nya ya. Oh, ini TP2 sekaligus aja ya 10.000, karena ini angka psikologis. Biasanya angka psikologis nih yang bulat-bulat dia bisa jadi resist atau support psikologis. Oke. Itu trading plan untuk 3 saham kita di minggu depan. Sekali lagi ini disclaimer on ya, bukan ajakan jual atau beli. Segala resiko dan keuntungan menjadi tanggung jawab pribadi. Jadi silahkan dianalisa ulang kalau kamu merasa cocok. Kalau nggak merasa cocok silahkan di skip aja. Dan jangan lupa kalau kamu suka video ini, like, komen, dan juga di subscribe. Nanti kita akan review setiap minggunya, kita buat rekomendasi setiap minggunya, kita mulai aktif lagi di YouTube. Oke. Nah, buat kamu yang belum join di Telegram channel kita, boleh banget join, linknya ada di deskripsi. Kalau kamu mau live trading bareng sama saya setiap harinya, setiap pagi kita biasa trading bareng, kamu bisa join jadi member premium, atau kamu bisa buka rekening KB Palbure Sekuritas melalui cabang kami ya. Infonya semua ada di deskripsi, atau kunjungi aja website kita di www.tradestock.id. Oke. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you.